Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut ini. Nah, ini ceritanya bakal panjang nih. Karena kenapa? Ini merupakan fungsi semua. Ya, bilangan pokoknya fungsi, pangkatnya juga fungsi. Nggak seperti soal kayak gini, misalnya 5 pangkat 2x plus 1 sama dengan 5 pangkat x min 2. Ya kan, atasnya doang fungsi. Tapi yang bawahnya kan bukan fungsi angka biasa. Nah, ini langsung coret enak. Tapi karena ini fungsi, bakal terjadi jawaban yang bermacam-macam. Ya, yuk kita lihat. Ini saya anggap si 2x min 5 itu saya anggap adalah hx, fungsi h, 2x min 5. Terus fx saya anggap adalah 2x plus 1. Terus gx ini saya anggap adalah x min 2. X min 2 itu adalah gx. Nah, sekarang kita uji yang pertama. Ya, 2x min 5 ya, bilang pokoknya ini 2x min 5, kita uji itu sama dengan 0 ya. Kita anggap sama dengan 0. Kenapa dibikin sama dengan 0? Karena kalau 0 di pangkat apapun ya, 2x min 5 saya pangkatin misalnya gini deh. 2x min 5 nya kan 0 ya. Ini 0 pangkat 2x plus 1 itu sama dengan 0 pangkat x min 2. 0 pangkat 2x plus 1 kan tetap 0. 0 pangkat x min 2 tetap 0. Ya enggak? Berarti kiri sama kanan kan bisa sama ya. Jadi persamaannya cocok. Berarti makanya 2x min 5 kita bikin 0 biar hasil kiri sama kanan hasilnya juga 0 gitu. Ya, maksudnya seperti itu. Berarti ya, kita bikin 2x sama dengan 5. Jadi x sama dengan 5 per 2. Dapat x 5 per 2. Nah, nilai x ini kita uji ke persamaan fx sama persamaan gx ya. Kita uji ke sini sama sini. Kalau masukin x-nya tuh 5 per 2, masukin 5 per 2 ke sini, berarti 2 kali 5 per 2 tambah 1. Coret-coret jadi 5 tambah 1, 6. Terus masukin juga 5 per 2 ke persamaan gx, jadi 5 per 2 dikurang 2. 5 per 2 itu kan 2 setengah. 2 setengah dikurang 2 jadi dapat setengah. Nah, ini kalau dilihat dia lebih besar dari 0 kan. Setengah juga lebih besar dari 0. Kalau dia dua-duanya menghasilkan lebih besar dari 0, berarti 5 per 2 itu x sama dengan 5 per 2 adalah penyelesaian ya. Jadi saya lingkarin ya, biar kita tahu kalau dia penyelesaian. Nah, bukan dilingkarin sih, ditandain. Kenapa sih lebih besar dari 0 itu merupakan penyelesaian? Karena begini. Kalau lebih kecil dari 0 bakal tidak terdefinisi. Misalnya gini ya, hasil dari dia kan tadi 0 ya, 0 kan, kita bikin 0. 0 pangkat misalnya lebih kecil dari 0, misal min 1 ya. Ini pangkat, jadi 0 pangkat min 1. Nah, 0 pangkat min 1 di sini kan sebenarnya ada angka 1 kan, cuma nggak ditulis 1 nih misalnya. Jadi 1 kali 0 pangkat min 1 berarti 1 per, supaya pangkatnya positif berarti kan 0 pangkat 1. Jadi 1 bagi 0 kan tak terdefinisi. Apapun yang dibagi 0 tak terdefinisi. Makanya pangkatnya harus lebih besar dari 0. Gitu penjelasannya. Oke, lanjut lagi. Perjalanan kita masih panjang. Syarat kedua. Ya, syarat kedua. Selain kita bikin sama dengan 0, H itu kita bikin sama dengan 1. Ya, jadi si 2x min 5 itu kita bikin sama dengan 1. Kenapa dibikin sama dengan 1? Karena kalau ini 1 dipangkatin 2x plus 1 itu hasilnya sama dengan 1. 1 dipangkatin apapun pasti 1. Nah, ini juga 1 kan. Kalau 1 dipangkatin x min 2 sama dengan 1 juga. Berarti kan kiri sama kanan sama kan. Kiri sama kanan sama. Berarti sesuai. Berarti ujinya di situ harus sama dengan 1. Ya. Nah, sekarang 2x sama dengan min 5 pindah ke kanan jadi plus 5 tambah 1 kan jadi 6. Jadi x sama dengan 6 bagi 2 3. Ya, ingat ya, kita bikin 1 itu supaya di kiri sama di kanan sama. Berarti 1 pangkat 2x plus 1 kan 1. 1 dipangkat x min 2 tetap 1. Berarti kiri sama kanan sama. Ya. Nah, berarti ini sesuai, kita tandain lagi.
Selanjutnya yang syarat ketiga, ada lagi syarat ketiga. Si persamaan yang H ini yang 2x min 5 kita bikin harus sama dengan min 1. Kenapa sama dengan min 1? Karena gini, kalau ini min 1, ini min 1, jadi kan min 1 misalnya. Kalau min 1 misalnya ini pangkat 1 ya. Terus ini kan min 1. Terus ini pangkatnya pangkat 3. Kalau ini ganjil, ini harus ganjil. Kenapa? Min 1 pangkat 1 kan min 1. Min 1 pangkat 3 jadi min 1 juga kan, sama. Ya kan, pokoknya kita mau bikin kiri makanan sama. Nah, tapi kalau misalnya dia pangkat 2, sama nggak? Kalau min 1 pangkat 2 kan jadi plus 1, nggak sama kan. Makanya nanti ada syaratnya lagi. Selain min 1 itu, kalau misalnya di kiri ganjil, di kanan harus ganjil. Kalau di kanan kirinya genap, kanan harus genap. Jadi misalnya di ganjil, ini harus ganjil. Kalau ini genap, ini juga pangkatnya harus genap ya. Kayak lebih enak, lihat lagi penjelasannya. Nah, ini kan udah min 1 kita bikin, jadi 2x sama dengan min 5 pindah ke kanan jadi plus 5. Plus 5 dikurang 4 dapat plus 5 dikurang ditambah plus 5 dikurang 1 jadi plus 4 maksudnya. Jadi x sama dengan 4 bagi 2, 2 ya. Nah, sekarang kita uji 2 ini di persamaan ini. Ini saya pindahin lagi ya, saya pindahin ke sini biar kelihatan. Nah, kita uji di sini. Kenapa kita uji pangkatnya? Ini kan pangkatnya ini sama ini ya. Karena yang tadi saya bilang gitu, hasil genap dua-duanya atau ganjil dua-duanya ya. Kalau salah satu genap, satu ganjil, tidak memenuhi. Jadi saya tes di fx 2 kali masukin 2 tambah 1 sama dengan 5. Ganjil kan? Ganjil ya. Jadi pangkatnya ganjil. Jadi g x sama dengan g nya 2 min 2 sama dengan 0, genap. 0 itu kan genap, berarti x sama dengan 2 tidak memenuhi ya. Karena kenapa? Kan tadi min 1 ya. Kalau min 1 dipangkatin 5 sama nggak dengan min 1 pangkatin 0? Min 1 pangkat 0 kan plus 1. Min 1 pangkat 5 min 1, nggak sama gitu maksudnya. Kalau di sini genap, ini harus genap. Kalau di sini ganjil, di sini harus ganjil ya. Seperti itu penjelasannya ya. Terus lanjut lagi, masih ada lagi ya, masih ada lagi syarat yang keempat. Yang terakhir, fungsi fx itu harus sama dengan fungsi gx. Berarti ini sama dengan ini. Jadi 2x plus 1 itu kita bikin sama dengan x min 2. Oke. Nah, sekarang ini pindah ke kiri ya, jadi 3x ya, pindah ke kiri. Kok 3x? 2x dikurang 1x jadi 1x. 1 pindah ke kanan jadi min 1. Min 1 ketemu min 2 jadi min 3. Jadi x sama dengan min 3. Nah, x min 3 harus kita uji di fungsi hx yang di bilangan pokoknya ya kan. Hx kan ini nih bilangan pokoknya, 2x min 5. Kita masukin x sama dengan min 3 ke 2x min 5. Jadi 2 kali min 3, x nya min 5 sama dengan, ini kan min 6 min 5 min 11. Nah, min 11 itu bukan 1 kan, dan min 11 itu bukan sama dengan 0. Kalau dia hasilnya tidak 1 dan tidak 0 ya, berarti min 3 adalah penyelesaian ya, berarti dia penyelesaian. Kalau hasilnya dia hasilnya plus 1, dia bukan penyelesaian. Kalau dia hasilnya 0, dia bukan penyelesaian. Pokoknya hasilnya si hx ini nggak boleh 1 sama 0. Kenapa nggak boleh? Hasilnya nggak boleh plus 1 sama nggak boleh hasilnya sama dengan 0. Karena kan di sini udah ada nih, tuh, sama dengan 0 sama dengan 1 sudah ada, jadi tidak boleh ya, karena udah ada di sini diuji, dia nggak boleh 0, nggak boleh 1 ya.
Makanya dia tidak boleh 0 sama boleh 1. Jadi himpunan penyelesaiannya 5/2 3 sama min 3 ini ya. Ya, tadi udah kita tandain kan. Tuh, 5/2 3 sama min 3 yang dikotakin hijau. Oke, seperti itu, mudah-mudahan paham.